إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pesan ketakwaan, pesan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa para khatib, para dai mengingatkan kita semua, terutama pada hari Jumat seperti ini, dengan di antaranya khatib membawakan 3 pesan tentang ketakwaan. Dan itu jamaah sekalian tergambar juga dalam hadis Rasulullah SAW tentang makna takwa jamaah sekalian, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta, ay ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Dan pergaulilah manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan pergaulan yang baik. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita umat manusia, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, telah Allah Subhanahu wa taala menetapkan jalan yang harus ditempuh oleh manusia melalui syariatnya, agar seseorang senantiasa istiqomah dan tegak di atas syariatnya, selalu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, serta tidak berpaling ke kiri atau ke kanan. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi bagaimanapun juga seorang hamba tidak mungkin untuk senantiasa terus dan sempurna dalam keistiqomahannya. Terkadang jemaah sekalian, seorang hamba luput dan lalai
yang menyebabkan nilai keistiqomahan seorang hamba menjadi berkurang. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk memperbaiki kekurangan tersebut, yaitu dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Artinya, maka beristiqomahlah, tetaplah kalian pada jalan yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya. Surat Fussilat ayat yang ke-6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an maupun sunnah telah dijelaskan cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang hamba untuk bisa meraih istiqomah. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jemaah sekalian, memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat yang ke-27. Makna al-qawsi tsabit, jemaah sekalian, makna ucapan yang teguh dalam dua kalimat adalah dua kalimat syahadat. Sehingga jemaah sekalian, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman yang memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat di atas ini, yaitu di dunia dan di akhirat ini, jemaah sekalian. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kita membaca Al-Qur'an dengan menghayati dan merenungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin." Jadi jemaah sekalian, salah satu cara kita agar istiqomah adalah kita membaca Al-Qur'an dengan menghayati dan merenungkannya. Allah berfirman yang artinya tadi, Ruhul Qudus atau Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, busra lil muslimin, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Ketiga, jemaah semua rahimani wa rahimakumullah, berkumpul dan bergaul di lingkungan orang-orang yang solih. Hal ini sangat membantu seseorang untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang soleh, jemaah sekalian, akan senantiasa mengingatkan kita untuk berbuat baik serta mengingatkan kita dari kekeliruan. Bahkan dalam Al-Quran, jemaah sekalian, disebutkan bahwa hal yang sangat membantu meneguhkan keimanan para sahabat saat itu adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Allah Subhanahu bertanya, jemaah sekalian, bagaimana mungkin jadi hal yang mustahil kalian akan menjadi kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kalian. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Jemaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat dari ikhtiar kita atau upaya kita, cara kita agar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah hingga akhir hayat kita. Bahkan jemaah sekalian, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi. Bisa kita lihat dalam kitab Shahihul Jami'. Jemaah sekalian, yang berikutnya, yang kelima, yaitu dengan kita membaca kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga para ulama-ulama terdahulu, para salafun salih, untuk mengambil teladan dari mereka. Karena apa jemaah sekalian? Dengan membaca kisah-kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam menegakkan dinul Islam, maka kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbita bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Artinya jemaah sekalian, jadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah para sahabat, sirah para ulama, di antaranya ditulis oleh dalam kitab namanya Syiaru A'lamin Nubala. Di situ berisi kisah-kisah teladan para salafun shalih, sejarah hidup para ulama-ulama yang mulia. Jadi jemaah sekalian, di dalam kita mempelajari sirah Nabi, kita dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan teguhkan hati kita. Dan terkait bulan Ramadan ini jemaah sekalian, sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan jemaah sekalian agar kita bisa istiqomah, agar kita senantiasa selalu membaca Al-Qur'an. Ingatlah jemaah sekalian bahwasanya di setiap malam dari malam-malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullilatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka. Itu terjadi pada setiap malam-malam bulan Ramadan. Masih tersisa lebih kurang 11 atau 12 hari lagi jemaah sekalian untuk kita bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak tilawah, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kencangkan ikat pinggang kita, apalagi sebentar hari lagi kita akan memasuki 10 terakhir dari hari Ramadan. Hadza, demikian jemaah sekalian, semoga yang sedikit yang dapat kami sampaikan ini sebagai renungan bagi kita semua, bagi saya dan antum semua untuk meniti jalan istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita untuk senantiasa menjalankan syariatnya hingga kelak kematian menjemput kita semua. Amin ya mujibas sailin. Ala sallu wa sallimu ala nabiyyukum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقهم بطانة صالحة يدلهم إلى كل خير لما صلح للإسلام والمسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.